Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabat yang mengikuti live di TikTok ini. Pada malam ini kajian kita adalah zikir di atas zikir. Apa maknanya zikir di atas zikir itu? Selama ini kita ketahui bersama istilah zikir itu dimaknai dengan ingat. Akan tetapi selama ini zikir itu telah salah kaprah. Mestinya zikir itu mengingat, tapi sejatinya selama ini kita berzikir tanpa ingat. Hanya mengingat diri kita sendiri saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi zikir yang selama ini kita lakukan telah menyimpang jauh dari zikir itu sendiri. Dikatakan zikir itu adalah mengingat, bukan membaca, bukan ngomong, bukan wiridan. Berzikir itu mengingat. Jadi bukan mengingat bacaannya, bukan mengingat zikirannya, bukan mengingat apa yang dizikirkannya. Akan tetapi zikir itu adalah mengingat sesuatu yang diingat. Jadi kajian malam ini kita mengkaji dengan berjudul zikir di atas zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah kita, termasuk saya sendiri, selama ini salah kaprah di dalam berzikir. Ba'da solat kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dianggap zikir. Padahal itu kalamnya zikir, bukan zikirnya. Akan tetapi selama ini kita mengucapkan kalamnya zikir, tapi yang diingat di dalam dada kita, kita mengingat diri kita sendiri yang bisa berzikir. Berarti selama ini kan kita hanya berzikir kepada diri kita sendiri. Selama ini kita hanya mengingat bahwa diri kita sendirilah yang bisa berzikir. Itulah salah kaprahnya kita selama ini tentang zikir. Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah, kita bisa mengingat kepada Allah, sementara yang ada, yang wujud, yang nyata di dalam dada kita masih diri manusia kita. Pastinya tentunya kita hanya mengingat, hanya berzikir kepada hawa nafsu kita sendiri. Karena yang ada, yang wujud masih manusianya. Katanya zikrullah. Lalu kemana arah zikrullahnya selama ini? Arah zikrullahnya selama ini adalah kepada manusia yang ngaku-ngaku jadi Allah. Ya hawa nafsu inilah yang selama ini kita ingati. Ya hawa nafsu kita inilah yang selama ini kita zikiri. Kenapa? Karena hawa nafsulah yang merasa bisa berzikir. Tentunya yang diingat hawa nafsunya sendiri yang dizikiri. Meskipun kalamnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu bukan zikir.
tapi mengucapkan zikir, bacaan zikir. Sama ketika sholat 5 waktu, pergerakan sholat itu bukan sholat tapi gerakan sholat. Sholat yang sendiri itu bagaimana? Ya sama seperti zikir di atas zikir yang akan kita bahas kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi zikrullah itu, zikir itu ya wajib Allahnya yang berzikir kepada Allah. Bukan manusianya berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena manusianya takkan pernah mampu berzikir kepada Allah, sedang diri manusianya masih jadi Tuhan tuh di dalam dadanya. Diri manusianya masih merasa yang bisa berzikir. Tentunya yang merasa bisa berzikir itulah yang diingati oleh diri kita selama ini. Bukan ingat Allahnya. Allahnya gaib, ya tidak bisa diingat. Hanya yang wujudlah yang bisa diingat. Jadi apabila kita berzikir kepada Allah, ya wujudkan dulu Allahnya, gaibkan dulu diri manusianya, nyatakan dulu Allahnya, hancurkan dulu manusianya. Baru ketika la mawjudan illallah, maka ketika afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketika yang ada hanya Allah, maka tiada Tuhan selain Allah. Namun bila yang ada di dalam dada kita masih diri manusia kita, tentunya afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illa ana. Pasti tiada Tuhan selain aku, Abdul Halim, di dalam diriku. Pasti tiada Tuhan selain nama-nama Anda di dalam hati Anda. Bila aku masih merasa paling wujud daripada wujudullah, takkan pernah kita bisa berzikir. Bila yang berzikir masih manusianya, ya pasti yang dizikiri manusia itu sendiri. Ya pasti yang diingat ya manusia itu sendiri. Tapi ketika hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya, maka hanya Allah lah yang mampu berzikir kepada diri zatnya sendiri. Dan hanya Allah lah yang menzikiri seluruh ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana ya caranya agar zikir itu bisa teraplikasikan dengan yang sesungguh-sungguhnya berzikir yang diperintahkan oleh Allah. Selama ini seolah-olah zikir yang kita lakukan perintah Allah, padahal itu perintahnya hawa nafsu. Yang selalu hawa nafsu ini merasa bangga dengan zikir-zikirnya. Hawa nafsu merasa mulia dengan amal ibadahnya. Hawa nafsu merasa bangga dengan sholat-sholat yang dilakukan. Itu bukan zikir. Kok bisa dikatakan bukan zikir? Karena yang diingat bukan Allah, tapi manusianya yang merasa berzikir. Sampai-sampai di dalam kajian-kajian untuk bisa berzikir yang sebenar-benarnya berzikir harus melewati tahapan zikir jahar, yakni zikir yang disebut-sebut. Yang kedua, ketika zikir jahar sudah lulus, naik lagi ke zikir sirri, yakni hati yang berkata, hati yang berkalam Allah, 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 atau hu Allah, atau dengan nafas, tarikan nafas. Naik lagi zikir yang ketiga, sirrul asror atau sirrun fisiri, merasakan adanya Allah, yang merasakan masih manusianya. Zikir 1, 2, dan 3 masih olah fikir manusianya. Yang keempat adalah fana'ud dzikri.
hancur leburnya zikir itu sendiri. Jadi bila ada manusianya, maka manusianya hanyalah mampu menampaki tahapan zikir jahar, zikir sirri, zikir yang ketika sirrul asr hanya versi rasa-rasa zikirnya manusianya. Tak akan pernah bisa manusia berzikir ketika manusianya masih ada. Tak akan bisa manusianya mengingat Allah ketika manusianya masih jadi Allah di dalam dadanya. Pasti yang dizikiri ya diri manusianya sendiri. Tak mungkin manusianya rela, ridho, dikuasai oleh Tuhan-Tuhan yang asing. Selama ini Allah asing bagi kita. Selama ini Allah itu orang yang asing yang tak pernah bertemu. Hal-hal yang tak bisa kita temui. Kenapa? Karena Allah sudah kita lenyapkan di hati kita. Karena Allah sudah kita hancurkan di hati kita. Karena Allah sudah kita usir di dalam kerajaan hati kita. Kita bertuhan, kita berzikir hanya Allah, berhala, hawa nafsu saja. Jadi berzikir kita, ingat kita, bertuhan kita, beragama kita ala versi hawa nafsu, ala versi setan yang jadi Tuhannya, yang diberhala-halakan di dalam dada kita, ya diri kita sendiri. Kita tak terasa dan kita tak menyadari bahwa bertuhan dan beragama kita selama ini nyeleneh, menyimpang jauh dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Karena kita tak pernah bertemu Allah dan karena kita tak pernah bertemu Rasulullah, maka yang menyimpang ajarannya, agamanya menyimpang, bertuhannya menyimpang, zikirannya menyimpang. Maka dari itu manusia menciptakan Tuhan-Tuhannya sendiri. Manusia menciptakan kepahaman sendiri. Manusia menciptakan hukum-hukumnya sendiri. Karena bila hukum itu hanya berpulang kepada Allah, maka semuanya akan sama. Tidak ada perbedaan, tak akan berpecah 73 golongan. Bila memang itu ajaran Allah dan ajaran Rasulullah yang asli, yang original. Karena sanad kita selama ini hanya mengikuti sanad-sanad hawa nafsu. Apa yang dikatakan sanad hawa nafsu, kita masih memuliakan makhluk. Bin ini, bin itu, bin ini, bin itu. Maka ya kita selamanya tersesat karena kita hanya didongeng-dongengi saja tanpa kita bertemu dengan apa yang kita kagumi. Katanya ini begini, katanya itu begitu. Sehingga banyak perbedaan dan banyak perdebatan mengenai tata cara beragama dan bertuhan yang sebenar-benarnya di sisi para nabi dan rasul terdahulu. Maka kita selama ini takkan pernah bisa merasakan keadaan hatinya para nabi dan keadaan hatinya para rasul yang terdahulu. Kenapa? Karena kita beda imannya. Karena kita beda tata cara bertuhan dan beragamanya. Tidak seperti mereka para nabi dan rasul. Maka dari itu kita tak pernah bisa merasakan hati yang seperti hatinya rasul. Kenapa? Karena kita bersahadat selama ini hanya bersahadat kepada hawa nafsu kita sendiri. Bersahadat hanya menyaksikan kewujudan kita sendiri. Hanya menyaksikan keberadaan diri kita sendiri. Hanya menyaksikan hidup yang setelah lama kita akui sendiri. Hanya menyaksikan kekuasaan kita
kita sendiri. Inilah Tuhan-Tuhan, arca-arca, berhala-berhala, 4 berhala yang ada di Ka'bah zaman dulu sebelum Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul. Jadi Ka'bahnya di mana? Di dalam setiap hati manusia, nyawa, jiwa, hati, roh. 4 perkara ini diakui oleh manusianya. Sehingga manusianya tak bisa dulur papat limo pancer. Tidak ketemu pancernya. Padahal pancere nyawa, jiwa, hati, roh yoiku kuuripe Allah pancernya. Akan tetapi yang kita pandang selama ini hanya pengakuan demi pengakuan, maka kita terhijab buta akan pancernya. Maka kita hanya melihat nyawa, jiwa, hati, roh yang kita akui hanya milik kita saja di dalam Baitun Nas ini, di dalam Ka'bah yang belum kedatangan Rasulullah. Ada 4 berhala yang diagung-agungkan, 4 berhala yang dimiliki oleh manusia. Hawa nafsu, jin, setan, dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, banyak sekali. Dan beberapa jenis hayawan yang mana bila manusia masih memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya tak lebih tinggi daripada binatang atau anjing dan celeng. Kata Allah di dalam Al-Quran. Maknanya apa? Bila yang wujud masih manusianya di dalam hatinya, maka qalbun kafirina baitun nas. Maka jauh dari agama Allah, jauh dari Islamnya Allah. Selama ini kan yang kita perlu hanya Islam KTP yang versi hawa nafsu, yang jari-jari ini ora weruh dhewe. Orang nyakseni dewe, tidak bisa menyaksikan sendiri, tidak menyaksikan keimanannya sendiri, tidak menyaksikan apa yang dipercayainya. Mung jari-jari, tapi hanya kata-katanya saja, didongeng-dongengi saja, pokoknya percaya. Jadi yang diimani hanya pokoknya begitu, tanpa kita tahu sendiri. Sama halnya kita kalau ditanya Monas itu ya apa bentuknya, ya apa di dalamnya, pokoknya Monas. Tidak tahu sudah pokoknya Monas. Kenapa? Karena kita tidak pernah datang ke Monas. Ya tidak tahu, tidak mengenal isinya Monas ada apa saja. Namun bila kita mau datang mengkorbankan harta kita untuk pergi ke Monas, maka kita akan menghadap, mensyahadati Monas itu. Maka tahu, oh Monas ini undak-undakannya berapa. Jadi isinya Monas sudah tahu semua dengan nyata dan jelas. Bila ditanya oleh orang, maka bisa menjelaskan. Kenapa? Karena sudah ditemui Monasnya. Jadi ketika makan, ketika kita sudah ketemu Monas, kita pulang kembali ke rumah. Saat duduk kita ketemu Monas. Saat makan ketemu Monas. Saat sholat ketemu Monas. Kenapa? Karena Monasnya sudah ditemuinya. Sama halnya dengan Allah. Bila belum ketemu Allah, belum bersahadat menyaksikan Allah, ya selamanya tak bisa berzikir. Akan tetapi berzikir kepada dirinya sendiri yang diwujudkannya. Alhamdulillah, ngopi dulu ya.